Baiklah, di kesempatan kali ini akan dibahas mengenai operasi penjumlahan dan perkalian matriks. Yang pertama, penjumlahan matriks. Untuk penjumlahan matriks atau pengurangan dari dua buah matriks itu bisa dilakukan jika kedua matriks itu memiliki ukuran yang sama. Di sini sebagai contohnya, diketahui matriks C di sini berukuran 3 kali 3 karena dia memiliki 3 baris. Kemudian juga ada 3 buah kolom. Dan matriks D, nah di sini juga memiliki 3 buah baris dan juga ada 3 buah kolom. Jadi matriks D ini juga berukuran 3 kali 3. Karena matriks C dan matriks D ini sama-sama berukuran 3 kali 3, maka dapat dilakukan operasi penjumlahan ataupun pengurangan terhadap matriks ini. Di sini akan dilakukan operasi penjumlahan matriks C ditambah dengan matriks D. Untuk cara penjumlahannya sendiri, di sini kita cukup menjumlahkan entry matriks yang bersesuaian. Jadi di sini entry matriks baris pertama kolom pertama di matriks C kita jumlahkan dengan yang ada di D. Jadi 5 tambah 4 ini hasilnya 9. Kemudian minus 10 kita jumlahkan dengan entry matriks yang bersesuaian di D ditambah minus 10 jadinya minus 20. Selanjutnya 5 ditambah dengan 6, 11. Kemudian kita pindah ke baris kedua di matriks C, 1. Kita tambahkan dengan baris kedua, kolom pertama di matriks D, 1. Jadi 1 plus 1 jadinya 2. Kemudian 7, kita jumlahkan dengan 3, dapatnya 10. 6, tambah dengan 6, jadinya 12. Kemudian kita pindah ke baris ketiga, 1 plus 2, dapat hasilnya 3. Kemudian 3 ditambah 3, di sini dapat hasilnya 6. Kemudian yang terakhir 7 ditambah minus 6, dapatnya 1. Sehingga kita dapatkan matriks C ditambah matriks D. Ukuran matriksnya tetap 3 kali 3, baris pertamanya itu 9, minus 20, 11. Kemudian baris keduanya 2, 10, 12. Baris ketiganya 3, 6, dan 11. Dan ini merupakan hasil penjumlahan dari elemen matriks C dan elemen matriks D atau entry matriksnya yang dijumlahkan. Selanjutnya, contoh yang kedua. Di sini matriks pertamanya itu berukuran 3 kali 2 karena memiliki 3 baris dan 2 kolom. Dijumlahkan dengan matriks yang berukuran 2 kali 2. Di sini ada 2 baris dan ada 2 kolom. Karena ukuran matriks ini tidak sama, yang satu itu berukuran 3 kali 2 dan yang satu lagi berukuran 2 kali 2, maka matriks seperti ini tidak bisa dijumlahkan. Lanjut ke contoh yang ketiga. Di sini matriks pertamanya itu berukuran 3 kali 2, jadi ada 3 baris dan 2 kolom. Matriks yang keduanya juga berukuran 3 kali 2, jadi juga ada 3 baris dan 2 kolom. Karena ukuran kedua matriks ini sama, berarti dapat dilakukan operasi penjumlahan ataupun pengurangan pada dua matriks ini. Sekarang akan kita lakukan operasi penjumlahan. Caranya sama seperti contoh yang pertama tadi. Jadi kita akan menjumlahkan entry-entry matriks yang bersesuaian. Oke, yang pertama kita jumlahkan dulu entry matriks baris pertama kolom pertama. Di matriks pertama kita jumlahkan dengan di matriks kedua. 1 ditambah 2 jadinya 3, ini hasilnya. Kemudian 2 tambahkan dengan 3, hasilnya itu 5. Selanjutnya di baris kedua, itu 4, kita jumlahkan dengan 0, sama dengan 4. Selanjutnya 5, dijumlahkan dengan 4 tambah 4, dapatnya 9. Kemudian di baris ketiga, 4 tambah 3, dapatnya 7. Kemudian 3 ditambah minus 1, dapatnya 2. Sehingga diperoleh hasil untuk kedua
untuk penjumlahan dua buah matriks ini, di baris pertamanya itu 3 dan 5, baris keduanya 4 dan 9, kemudian di baris ketiganya 7 dan 2. Nah, itu adalah beberapa contoh dari penjumlahan matriks. Jadi, seperti yang telah disampaikan tadi, bahwa untuk pengurangan ataupun penjumlahan dua buah matriks dibutuhkan dua matriks yang berukuran sama. Ketika kedua matriks itu tidak berukuran sama, maka tidak bisa dilakukan penjumlahan. Selanjutnya akan dibahas mengenai perkalian matriks. Di sini yang menjadi syarat dari perkalian matriks adalah jika kita memiliki dua buah matriks, maka syaratnya adalah jumlah kolom yang ada di matriks pertama itu harus sama dengan jumlah baris yang ada di matriks kedua. Jadi, jumlah kolom yang ada di matriks pertama harus sama dengan jumlah baris yang ada di matriks kedua. Ini contohnya kita punya matriks A memiliki n baris dan m kolom dikalikan dengan matriks B yang memiliki m baris dan p kolom. Maka ketika kita kalikan, dia akan menghasilkan satu matriks baru yang berukuran n kali p. Jadi ukurannya itu sebanyak baris di matriks A, kemudian kolomnya sebanyak kolom di matriks B. Oke, kita masuk ke contohnya biar lebih paham. Oke, contoh yang pertama, di sini ada suatu matriks berukuran 2 kali 2 karena memiliki dua baris dan dua kolom. Ini matriksnya berukuran 2 kali 2. Kemudian dikalikan dengan suatu matriks yang berukuran, di sini barisnya ada 3, berarti 3, kolomnya ada 2. Berarti ukuran matriks yang kedua itu adalah 3 kali 2. Nah, di sini ketika kita perhatikan jumlah kolom di matriks pertama itu 2, sementara jumlah baris di matriks yang kedua itu adalah 3. Karena ukuran kolom di matriks pertama itu tidak sama dengan jumlah baris yang ada di matriks kedua, maka kedua buah matriks ini tidak bisa dikalikan. Oke, selanjutnya kita cobakan ke contoh yang nomor 2. Nah, di contoh yang nomor 2 ini, matriks pertamanya itu berukuran 2 kali 2. 2 kali 2. Kemudian matriks keduanya juga berukuran 2 kali 2. Nah, di sini sudah terlihat bahwa jumlah kolom yang ada di matriks pertama itu sama dengan jumlah baris yang ada di matriks kedua, sehingga kedua buah matriks ini dapat dikalikan. Kemudian nanti hasil kalinya akan membentuk suatu matriks baru di mana ukuran barisnya itu akan sama banyak dengan baris di matriks pertama, berarti ukurannya 2. Kemudian kolomnya sama dengan kolom di matriks kedua, berarti 2 juga. Jadi nanti akan menghasilkan matriks baru yang berukuran 2 kali 2. Nah, untuk cara perkaliannya sendiri, jadi di sini sistemnya adalah baris pertama ini akan kita kalikan dengan kolom pertama di matriks kedua. Jadi di sini kita pasangkan 2, kita kalikan dengan 3 ini, ditambah dengan 1 yang kita kalikan dengan 1 bagian bawahnya. Hasilnya itu adalah hasil nanti untuk entry matriks di baris pertama, kolom pertama. Nah, selanjutnya untuk yang baris pertama, kolom kedua, itu kita mengalihkannya baris pertama di sini dengan dipasangkan dengan kolom kedua di matriks kedua. Jadi 2 dikali 5, ini dia 2 dikali 5. Selanjutnya 1 kita kalikan dengan 2. Ini 1 dikali 2. Kemudian nanti hasilnya akan dijumlahkan. Nah, sekarang untuk yang di baris kedua, kolom pertama. Berarti kita pindah di baris kedua untuk di sini. Sini baris kedua, kolom pertama. Nah, berarti kita mengalihkan 8 dengan 3. Ini dia, kemudian 1 kita kalikan dengan 1. Ini adalah hasil untuk di baris kedua, kolom pertama. Dan yang terakhir, untuk yang di baris kedua,
kolom kedua. Berarti nanti 8 ini kita kalikan dengan 5. Ini dia. Kemudian 1 kita kalikan dengan 2. Nah, hasilnya nanti kita tinggal kalikan 2 kali 3 ditambah 1 kali 1 itu hasilnya 7. Ini hasilnya. Kemudian 2 dikali 5 ditambah 1 kali 2 berarti 10 ditambah 2 dapatnya 12. Kemudian 8 dikali 3 ditambah 1 kali 1 dapatnya 25. Kemudian untuk yang terakhir baris kedua kolom kedua 8 kali 5 ditambah 2 kali 1 dapatnya 42. Nah, seperti itulah cara mengalihkan matriks. Jadi kita ambil baris pertama, kolom pertama, baris pertama di matriks pertama kita kalikan dengan di baris pertama kita kalikan dengan kolom yang ada di matriks kedua. Oke, jadi seperti itulah cara mengalihkan matriks, dua buah matriks. Oke, mungkin di review lagi. Jadi untuk perkaliannya yang pertama 2 dikali 3 ditambah 1 dikali 2, ini 6 tambah 1 dapatnya 7. Selanjutnya untuk yang baris kedua, untuk baris pertama kolom kedua berarti 2 dikali 5 ditambah 1 dikali 2 dapatnya 12. Kemudian 8 dikali 3 ditambah 1 kali 1 dapatnya 25. Selanjutnya 8 dikali 5 ditambah 1 kali 2 dapatnya 42. Oke, jadi itu adalah hasil perkalian matriks yang berukuran 2 kali 2. Matriks yang dihasilkan pun juga berukuran 2 kali 2. Oke, contoh selanjutnya, contoh nomor 3. Di sini matriks pertamanya berukuran 2 kali 3. Kemudian matriks yang keduanya itu berukuran 3 kali 2. Oke, karena ukuran kolom di matriks pertama itu sama dengan baris di kolom di matriks kedua, maka kedua matriks ini dapat dikalikan dan akan menghasilkan matriks baru yang berukuran 2 kali 2. Oh, ini 3 ya. Ini ukurannya 3 kali 3. Jadi akan menghasilkan matriks yang memiliki ukuran 2 kali 3. Berarti dia memiliki 2 buah baris dan 3 buah kolom. Nah, untuk perkaliannya berarti di sini 1 kali 1 ditambah 3 kali 2 ditambah 9 dikali 3. Hasilnya 34, itu yang pertama. Nah, kemudian untuk yang di baris pertama kolom kedua berarti 1 kali 0 3 ditambah 3 kali 2 ditambah 9 kali 1 dapatnya 15. Selanjutnya 1 kali 4 ditambah 3 kali 1 tambah 9 dikali 0 dapatnya 7. Untuk yang di baris kedua di sini 5 kali 1 ditambah 6 kali 2 ditambah 2 dikali 3 nanti dapat hasilnya 23. Selanjutnya 5 dikali 0 ditambah 6 dikali 2 ditambah 2 dikali 1 dapatnya 14. Kemudian yang terakhir 5 kita kalikan dengan 4 ditambah 6 kali 1 ditambah 2 kali 0 dapatnya nanti 26. Dan inilah hasil perkalian dari 2 buah matriks tersebut. Seperti yang kita bahas tadi bahwa ukurannya akan menjadi 2 kali 3. Baiklah, sekian pembahasan mengenai operasi matriks khususnya penjumlahan dan perkalian matriks. Semoga bermanfaat. Terima kasih.